senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, citaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, citaku semakin mendalam. Kita siapkan hati kita mau dalam firman Tuhan. Kita nyanyi lagu firman Tuhan kita kan. Kami mengucap syukur bahwa pada hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Bicara Tuhan, pakai lidah bibir, guru yang menyampaikan juga buka telinga hati anak-anakmu yang mendengarkannya Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan ini. Kami berdoa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Dede, sebelum Om Dod mau cerita ini, minggu kemarin Om mau mengingat kembali. Siapa yang masih ingat ceritanya apa? Ayo. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh itu biarlah seperti biji tumbuh-tumbuhan yang tertanam. Kalau tertanam bertumbuh berbuah itu selalu kita ingat ya, dan ada hasilnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, siapa yang masih ingat minggu kemarin cerita tentang apa? Nah, tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ya, tadinya namanya Saulus. Ketika bertobat, terima Tuhan Yesus, dia jadi bernama Paulus. Yang dimana Bapak Paulus ini dipakai Tuhan memberitakan tentang Injil, kabar baik tentang berita firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus ya, dari kepada bangsa-bangsa di luar bangsa-bangsa Israel ya. Nah, sekarang masih seputar tentang murid Tuhan Yesus, rasul yang lainnya. Kita kenal di daerah Kaisarea ada seorang perwira Romawi ya, namanya Bapak Cornelius. Ini dia walaupun bukan orang Yahudi ya, dia adalah orang yang taat, takut sama ajaran Tuhan. Dia suka memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Dia juga rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian pada suatu
doanya dia Bapak Cornelius itu sekitar jam 3 siang ya, dia sedang berdoa, tiba-tiba datanglah seorang malaikat kepada dia. Malaikat itu berkata, Bapak Cornelius, Tuhan sudah mendengar doa-doamu, dan karena engkau suka memberikan sedekah, memberikan kepada orang-orang miskin, itu Tuhan sudah menerima perbuatan baiknya Cornelius ini, berkenan atas perbuatannya dan atas imannya dia kepada Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Bapak Cornelius ini pergi, menjemput Rasul murid Tuhan Yesus yang bernama Simon, ya, Simon Petrus, di kota Yope. Kota Yope itu jauh dari Korintus ya. Nah, di kota Yope yaitu di pinggir laut, tepi laut, di rumahnya Bapak Simon penyamak kulit, kata malaikat itu. Kemudian Bapak Cornelius ini taat atas perintah malaikat itu. Akhirnya dia menyuruh 2 orang pembantunya dan juga prajuritnya untuk pergi menjemput Bapak Simon Petrus yang ada di tepi laut di kota Yope. Nah, ketika 3 orang utusannya ini sedang berjalan menuju ke kota Yope ini, Bapak Simon Petrus ini tiba-tiba jam 12 petang itu dia merasa lapar, adik-adik. Ya, ketika jam berdoa, dia merasa lapar. Kemudian Roh Tuhan meliputi dia dan dia mendapat penglihatan. Penglihatannya apa? Dia melihat kain putih turun dari langit ya, dengan ujung-ujungnya bertumpu pada ujung-ujungnya. Nah, di dalam kain putih itu terdapat beberapa hewan seperti unta, kelinci, ya, hewan-hewan yang oleh Bapak Petrus ini dianggap haram, karena di orang Yahudi itu tidak memakan binatang-binatang haram seperti babi, unta, kelinci, apalagi ular, ya, unta. Ya. Itu binatang-binatang yang nggak boleh dimakan di ajarannya Rasul Petrus ya, karena dia orang Yahudi tidak memakan itu. Kemudian ada suara Tuhan, Simon Petrus, sembelihlah binatang ini, karena dia merasa lapar ya, disuruh menyembelih. Cuma Bapak Petrus ini menolak. Tidak Tuhan, aku belum pernah menjamah binatang ini, karena dari kecil dia diajarin untuk tidak makan binatang-binatang yang haram. Terus firman Tuhan yang kedua berkata, kamu tidak boleh bahwa apa yang aku katakan halal tidak boleh engkau haramkan. Nah, firman Tuhan itu berkata demikian, sehingga Bapak Simon Petrus ini kemudian tidak lama kemudian datanglah utusan 3 orang dari Kaisarea ini oleh Bapak Cornelius ini ke tempat itu, dan dia menyampaikan pesan dari Cornelius kepada Bapak Simon Petrus. Akhirnya setelah menerima pesan itu, Bapak Petrus pun pergi mengikuti ketiga utusan ini ke Kaisarea tempatnya Bapak Cornelius. Di sana Bapak Cornelius sudah mengumpulkan keluarganya, sanak saudaranya, orang-orang yang terdekatnya ya, mereka yang takut kepada Tuhan untuk berkumpul menyambut Bapak Petrus ini. Sesampainya di sana, Bapak Petrus kemudian memberitakan Injil Kerajaan Tuhannya, bahwa Tuhan Yesus yang sudah disalib, Yesus yang dari Nazaret itu sudah disalib, mati dan dibangkitkan. Nah, dia yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Ternyata sadar di situ Bapak Petrus bahwa Tuhan tidak memandang bangsa. Tuhan adalah Allah bagi segala bangsa. Jadi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi pun berkenan kepada Tuhan selagi dia percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak firman Tuhan, seperti perbuatan Bapak Cornelius ini, adik-adik. Dia percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang miskin ya, yang memberikan sedekah menuruti ajaran Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkenan kepada mereka semua.
di situ Bapak Simon Petrus sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa, tidak memandang bulu lagi bangsanya, dan tapi Tuhan melihat perbuatan dan iman daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sampai situ akhirnya tiba-tiba mereka yang berkumpul di situ dipenuhi oleh Roh Kudus ketika Bapak Simon Petrus ini berkhotbah ya. Akhirnya mereka dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan segala bangsa di dunia ini. Dia tidak memandang bulu, tidak memandang memihak kepada satu bangsa atau satu suku bangsa, tetapi Tuhan itu melihat dari iman dan perbuatan yang kita lakukan, adik-adik. Seperti Bapak Cornelius ini adalah orang asing, orang di luar, orang Yahudi. Dia tidak melihat menyaksikan Tuhan Yesus, tapi dia percaya kepada ajarannya dan dia melakukan ajarannya, maka dia berkenan di hadapan Tuhan dan akhirnya mereka sekeluarga beroleh keselamatan. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka.
Keluarga beroleh keselamatan. Nah, demikian firman Tuhan. Nanti untuk adik-adik yang kecil bisa melihat videonya. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita terus, dan iman kita boleh dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akhiri, kita akan tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini. Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau Tuhan Allah atas seluruh bangsa di bumi ini Tuhan. Engkau tidak memandang bangsa, tidak memandang suku bangsa, karena Engkau berkenan atas iman kami semua Tuhan, dan juga atas kasih perbuatan yang dilakukan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang pemilik seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga bahwa punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi orang lain, sama seperti Bapak Cornelius yang mengasihi sesamanya Tuhan, manusia seperti dirinya sendiri, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, dan juga setia berdoa dan taat kepada ajaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.